Jadi burung pipit sebesar onta. Para ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini ada Egis Purnama. Ya, di zaman digital ini dakwah bisa disebarkan ke seluruh dunia. Mudah-mudahan semakin banyaklah umat Islam yang follow, subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebarkan dakwah itu. Orang barat mengatakan silent is gold. Diam itu emas, ya kan? Kalau orang Islam tidak. Silent is silver. Diam itu perak. Emas itu kau ngomong yang bagus. Mengajak orang taat sama Allah, silakan aja. Tapi kalau untuk dunia yang nggak ada manfaat, kalau itu nggak usah banyak-banyak bicara. Istri itu berwibawa kalau jarang ngomong. Ngomongnya itu kalau suaminya datang, I love you baby. Suaminya bilang, Masya Allah baby, I love you. Udah itu diam. Jangan terus rewet, bang. Ini tahu abang tadi, serik bang, tetangga sebelah. Oh beli TV baru bang. LED bang, LED. Lidi kata suaminya, bukan lidi. LED bang. Oh ya Allah, itu suaranya bang, pecah gelasnya itu. Kerincing. Persis warnanya ya Allah seperti melihat langsung. LED TV bagus bang. Allahu Akbar. Suaminya si Sri itu pangkatnya apa di kantor abang? Oh dia pegawai biasa. Masya Allah. Abang? Oh saya manajer. Oh abang manajer? Iya. Tinggian mana pangkat? Ya tinggian saya. Gaji banyak siapa? Ya banyak gaji saya. Kok TV kita itu udah retak-retak bang? Gambarnya itu retak-retak. Kamu mau beli TV baru? Enggak. Saya sih enggak, cuman ngomong aja. Tapi satu hari 75 kali. Ngomong aja tapi satu hari 75. Akhirnya suaminya mencuri, beli TV baru. Kadang-kadang utang. Inilah kadang-kadang. Kita ini untuk nafsu mau utang. LED utang. 5 tahun cicil. Cuma lihat perempuan senam. Anehnya, orang sekarang beli TV untuk nonton joget, untuk nonton senam. Cicil 5 tahun sanggup. Giliran bapaknya meninggal dunia mau kenduri. Kenduri sedekahlah. Malam ketiga sedekah kasih makan orang-orang kampung. Nanti sholat orang kampung itu 1 hari 1 malam pahalanya untuk bapak kita. Dan boleh dalam Quran juga disuruh alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ya, infak itu sedekah itu adalah ketika lapang dan ketika sempit. Lahir anak sedekah, kawin anak sedekah, dapat kerjaan sedekah, naik pangkat sedekah, mati bapak sedekah, mati ibu sedekah, tabrakan sedekah, jatuh sakit sedekah. Itu ditulis dalam tafsir Qurtubi itu. Dalam surah Ali Imran itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu ciri-cirinya bersedekah waktu senang dan waktu susah, waktu lapang dan waktu Jadi itu dijelaskan. Udahlah kita utanglah kalau gitu. Bulan depan kan kita bisa bayar gaji kita. Ayo kita utang sama tetangga. Utanglah pak 2 juta pak. Saya cicil 2 bulan pak berturut-turut untuk kenduri bapak saya meninggal. Untuk kenduri susah payah. Utang sana, utang sini. Lah kalau saya utang untuk bapak saya apa salahnya? Saya utang untuk menyenangkan ibu saya dikubur apa salahnya? Giliran saya utang TV 5 tahun. Nggak ada yang protes.
Ah, ini yang perlu kita tukar pikir itu, pikir itu ditukar. Dan menilai yang terakhir, menilai, udah mau habis waktu. Menilai itu ukurannya Allah Rasul, jangan yang lain. Paham? Kalau saya tanya, siapa orang paling kaya di dunia? Semua akan menjawab, Bill Gates. Yang punya Microsoft adalah orang paling kaya di dunia. Betul? Siapa lagi yang paling kaya? Donald Trump, Presiden Amerika. Kalau saya bilang, menurut Rasul, Bill Gates tambah Donald Trump tambah Donald bebek miskin. Yang kaya kata Rasulullah, orang Islam yang sholat 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh, dia dapat pahala, dapat ganjaran lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Seluruh dunia dan isi-isinya. Kita lebih baik. Kalau begitu siapa orang paling kaya? Orang Islam yang bisa sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu baru sholat sunat. Bagaimana sholat subuhnya? Terus siapa orang paling kaya di dunia? Orang Islam. Yang taat kepada Allah dan Rasul. Satu subhanallah tumbuh satu pohon di surga. Batangnya itu dikelilingi kuda tercepat 70 tahun. Belum selesai satu putaran. Ucapannya subhanallah. Semua bilang subhanallah. Semua dapat satu pohon di surga. Saya dapat satu hutan. Kan saya yang suruh. Itulah hebatnya dakwah itu. Sekali lagi subhanallah. Semua dapat 2 pohon. Saya dapat 2. Begitu. Satu pohon segitu gedenya. 70 tahun dikelilingi kuda tidak selesai. Kenapa pohon di surga harus besar? Karena burung di surga besar. Burung yang paling kecil di surga kata Rasulullah. Dalam kitab Qasasul Anbiya diceritakan. Sebesar onta. Jadi burung pipit di surga sebesar onta. Jadi kalau burung onta di surga sebesar apa? Kalau pohonnya sebesar pohon mangga, hinggap di situ patahlah. Betapa indahnya Islam. Betapa perlunya kita merubah pikiran kita untuk yakin pada Allah. Dunia sementara, betul. Akhirat selama-lamanya, betul. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini dunia perhiasan. Tapi perhiasan yang menipu. Kalau bahasa Indonesia perhiasan palsu. Istri kita cantik jelita. Sekarang. Tunggulah 35 tahun lagi. Kendor semua. Gak usah dipegang. Dilihat aja 35 tahun. Kendor. Saya teringat waktu SMP. Mobil Mercy 202. Kemudian 220. Tahun 76 tuh Mercy yang paling baru. Build up dari Jerman. 220. Itu kalau membanting pintunya kuat-kuat tuh. 500 meter masih denger. Kalau pelan gitu nggak nyambung dulu. Dulu harus dibanting. Kalau sekarang dibanting tuh berarti mobil kuno. Sekarang pakai ini apa? Alphard Pak. Cekit. Ceng. Nah, itu berarti mobil baru. Dulu dibanting. Keluar dari situ itu kayak koboi menang perang. Orang lihat dia bangga. Mercy. Digini-giniin kuncinya. Tapi 30 tahun kemudian mobil itu masih bagus, hebat, memang kokoh. Orang build up dibuat di Jerman, dibawa bulat-bulat kemari, bukan assembling di sini, bukan dipasang di sini, dipasang di Jerman. Tapi sekarang dia menutup pintu itu pelan-pelan. Orang lihat gitu, dia senyum, maklum Pak, mobil tua Pak. Dulu begini, sekarang begini. Kayak koboi kalah perang sekarang. Nutup pintunya pun pelan-pelan. Yang sialnya kalau masuk jalan tol. Terpaksa turun. Karena setir di kiri. Kan setir kiri. Buatan Jerman. Turun bayar tol turun. Kok turun Pak? Mobil kuno. Itulah dunia. Menipu. Nggak sampai 30 tahun sudah malu kita pakai dunia itu. Paham? Tapi kalau akhirat 30 tahun, ya Allah. Ibu zikir satu subhanallah tumbuh satu pohon. Kalau 30 tahun bu berapa lebar. Kalah perkebunannya Sinarmas sama ibu. Sinarmas saya dengar cuma 5 juta hektar. Cuman 5 juta hektar. Ibu bisa lebih banyak dari itu. Di sorga tapi. Di sorga. Nah, sekarang ibu pilih mana? Miskin di dunia, kaya di akhirat. Atau kaya di dunia, kaya di akhirat.
Kalaupun tidak dapat kaya di dunia, paling tidak jangan miskin di akhirat. Kalau dunia ini udahlah begini-begini aja lah. Dunia ini kalau Allah mau kasih kita jadi kaya, tanpa usaha pun kita bisa kaya. Percaya nggak? Kalau Allah mau jadikan kita miskin, biar harta kita banyak, kita tetap miskin. Harta banyak, duitnya banyak, iya tapi miskin. Ada orang banyak hartanya miskin? Ada. Udang nggak boleh makan, cumi nggak boleh makan, daging nggak boleh makan, garam nggak boleh makan, gula nggak boleh makan. Duit 70 miliar cuman makan bubur di blender pakai rebus bayam nggak pakai garam, persis muntah kucing. Miskin nggak itu? Miskin. Duit 70 miliar makan muntah kucing. Pembantunya wagiem. Begitu masuk, selamat pagi tuan. Selamat pagi. Dia buka kulkas, Masya Allah, kulkas 4 meter. Kulkas 4 meter saya baru lihat. Kulkas 4 meter. Buka kanan panas. Buka kulkas panas. Buka kiri dingin. Masya Allah, sekali dibuka. Digraut dari tingkat 4 sampai tingkat bawah. Tuannya lihat ini. Kue ya 6. Kue semua boleh kue makan ya 6. Beginilah nasib orang miskin tuan. Semua boleh dimakan. Terus ngapain kita harus menjual agama, menggadaikan harga diri kita demi untuk dunia yang seperti itu? Iya enggak? Kalau saya makan nggak repot saya. Orang Indonesia itu makan nggak repot. Bisa setahun nggak keluar uang dia, asal mau jalan aja. Siang ini makan rumah Udin, jalan ke rumah Udin. Selasa besok rumah Pak Yan. Rebus ini, setahun gratis makan asal mau keliling aja. Jam makan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah makan? Ya belum. Apa repotnya Indonesia kalau soal makan ya? Sedangkan jabatan aja bisa kok. 100 juta. Jadi komisaris. Apalagi cuman makan. Udah sampai sini aja.